Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Ibu? Bisa Ibu. Bisa ya. Jadi di minggu ini kan minggu ke-10, Ibu sudah submit uh, file tugas 4 ya. Ini tugas 4 yang terakhir. Materinya masih sama sebetulnya sama materi minggu lalu. Kemarin kan ditanya apa mau belajar sendiri apa Zoom karena tidak ada yang respon. Jadi ya, Ibu pikir bisa belajar sendiri. Apa karena hari ini ada tugas, jadi Ibu mau coba jelaskan dengan Zoom ya. Takutnya banyak yang kurang paham. Nah, jadi tugas 4 ini ada 15 soal. Materinya terkait dari materi-materi yang dari minggu awal sampai materi minggu ini sebetulnya ada persamaan garis dan persamaan bidang. Nah, jadi yang pertama itu membahas vektor. Ada dua vektor dalam bidang. Ya, tentukan panjang masing-masing vektor. Kalian bisa ya menghitung panjang masing-masing vektor dengan rumus panjang vektor kan sudah diajarkan. Nah, kemudian setelah itu Anda cari vektor X3 dalam penjumlahan vektor. Jadi ini hitung vektor X3 yang merupakan penjumlahan dari vektor X1 sama X2 secara vektor. Ya, berarti kalian bisa kan menjumlah dua vektor seperti pelajaran di awal sekali, ya penjumlahan vektor. Nah, kemudian kalian cari juga panjang dari vektor X3 yang merupakan penjumlahan dari vektor X1 sama X2. Kemudian bandingkan panjang jumlah X1 dan X2 itu kalau dijumlah dengan panjangnya vektor X3. Apakah dia lebih kecil ataukah sama? Ya, kalau lebih kecil berarti dia membentuk sudut ya, baik sudut lancip maupun sudut tumpul itu panjang vektornya pasti akan lebih pendek daripada panjang masing-masing vektornya kalau dijumlah secara skalar sendiri-sendiri ya. Tapi kalau sudutnya membentuk 0 derajat atau 180 derajat, mungkin panjangnya bisa sama. Atau mungkin kalau 180 derajat arahnya berlawanan, jadi malah lebih kecil juga sih ya. Nah itu apa harapannya bisa dijelaskan ya untuk jawaban nomor B-nya. Dan ini yang C ya, ini salah ngetiknya. Yang C-nya kalian diminta menggambar vektor X1 ditambah X2 jadi X3 secara vektor ya untuk menjelaskan dari gambar. Paham ya nomor 1 ya. Nah kemudian nomor 2 itu pelajaran ruang bagian. Ini pelajaran di minggu keberapa ya yang pasti udah pernah diajarkan. Apa definisi dari ruang bagian? Ruang bagian kan punya apa dua ketentuan ya. Dia kalau dijumlahkan masih tetap merupakan anggota vektor dan kalau dikalikan dengan bilangan skalar masih tetap merupakan anggota vektor, berarti dia merupakan ruang bagian. Jadi ada dua ketentuan. Maka kalian harus cek kumpulan vektor ini dengan dua ketentuan tadi, yaitu dijumlah dan dikalikan bilangan skalar. Tentu nilai datanya, data ABC-nya, kalian harus mengambil data yang yang lengkap ya, artinya dalam bilangan yang positif, negatif, dan bilangan nol ya. Jadi harus mengandung setidaknya tiga bilangan tersebut. Jangan ambil yang positif aja atau negatif aja. Jadi harus campuran. Nanti khawatirnya kalau diambil yang positif aja, mungkin kalau yang positif aja memenuhi, tapi kalau yang negatif jadi nggak memenuhi atau terbalik dan lain ya. Paham ya buat menjawab nomor 2. Jadi kalian harus mencoba-coba dulu. Kemudian kalau dia memenuhi dua ketentuan berarti ruang bagian.
Kalau dia tidak memenuhi ketentuan tadi, salah satunya atau dua-duanya, berarti dia bukan ruang bagian. Ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, ini apa dari materi juga sebelumnya, ya. Ada bebas linier, ada tergantung linier. Kalian cukup menghafal yang ini. Kalau hasil apa determinan dari kumpulan vektor ini itu nilainya 0, berarti dia tergantung linier. Ya. Maka dari 5 soal ini kalian cukup cari determinannya. Kalau dia 0 berarti tergantung linier. Kalau dia tidak 0 bebas linier. Nah, bagaimana yang ada 3 data seperti ini? Ini kan kalau dicari determinannya ketiga, ini berarti nggak bisa karena ini 2 kali 3 kan? Yang bisa dicari determinannya kan kalau dia persegi ya, jumlah baris sama kolom sama. Nah, berarti kalau yang seperti ini kalian menghitungnya bisa ini sama ini dulu, kemudian ini sama ini, dan ini sama ini ya. Berarti dihitung 3 kali ya. Kalau dia ada yang sama dengan 0 ya berarti dia tergantung linier ya. Eh, Nomor ini juga sama ya, nomor 4 hanya bedanya ini kumpulan vektor yang di ruang ya, yang terdiri dari 3 data. Kemudian yang nomor 5, ini sebetulnya prinsipnya sama dengan yang nomor 3 ya. Apa hanya pertanyaannya beda. Kalau tadi bebas linier sama tergantung linier, kalau ini apakah dia membentuk basis atau tidak ya. Catatannya kalau determinannya 0 yang berarti bergantung linier, itu artinya sama membentuk basis juga ya. Jadi ini sama caranya, kalian hitung determinannya, terus apakah 0 atau tidak 0, dan jawab apakah dia membentuk basis atau tidak ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ini juga sama, hanya bedanya dia merupakan apa vektor di ruang ya, jadi terdiri dari 3 data. Nah, kemudian nomor 7 ada vektor S yang terdiri dari kumpulan 3 vektor. V1, V2, V3 berarti dalam ruang ya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah vektor-vektor ini itu merupakan bagian dari S atau ini istilah yang lainnya adalah merentang. Merentang itu sama dengan span ya, span dari S. Sebetulnya prinsipnya sih sama ya. Kalau dia determinannya 0 hanya beda istilah aja. Kalau di sini catatannya kalau determinannya 0 berarti dia bukan merentang ya. Ini prinsipnya juga sama yang atas tadi ya. Uh, Kemudian yang nomor 8 itu materi 2 atau 3 minggu yang lalu ya, yang mengenai ruang basis dan dimensi ya. Di sini kalian diminta mencari basis dan dimensi, di mana ini ruang barisnya ada 4, ruang kolomnya ada 5 ya. Ini adalah ruang baris, ini adalah ruang kolom, ada 5 ya. Kemudian kalian diminta mencari ruang 0A. Kalau yang pertanyaan A sama B ini kan udah dijawab ya, hanya tinggal menuliskan aja mana sih yang dibilang ruang baris ya, berarti data-data ini ya. Kemudian mana yang dimaksud ruang kolom ya, berarti ini ada 5 ya. Nah, kalau ruang 0, nah itu beda lagi ya. Kalau ruang 0 itu apa matriks ini kalian sederhanakan menjadi matriks yang lebih simpel, di mana uh, diagonalnya itu datanya harus dibuat angka 1 dan data yang lainnya dibuat 0. Jadi ini udah 1.
kalian buat yang bawahnya dijadikan 0 ya. Kemudian yang kedua baru yang sini dijadikan 1, kemudian atas sama bawahnya dibuat 0 ya. Dan seterusnya ya sampai ke bawah. Kalau misalnya dalam satu baris itu sudah 0 semua ya berarti sudah berhenti intinya penyederhanaannya. Kemudian kalian buat persamaannya dalam bentuk variabel ya. Ini kan udah ada contohnya ya di materi-materi. Paham ya? Dibuka lagi catatannya yang mengenai basis dan dimensi. Nah, kemudian yang ini hampir sama, cuman ini disajikan dalam bentuk persamaan. Kalau ini kan sudah dalam bentuk matriks saja, ya. Nah, kalau ini dalam bentuk persamaan, ya, di mana persamaannya disamakan dengan 0, ya. Kalian diminta memecahkan persamaan ini. Nanti hasilnya berupa persamaan lagi, ya. Karena ini kan variabelnya ada 4, sementara persamaannya hanya ada 3. Berarti tidak cukup kan jumlah persamaannya, maka nilai X1, X2, X3, dan X4 itu nanti akan ada yang ketemu satu data, ada yang eh, ketemu berupa persamaan. Ya, ini juga sudah pernah diberikan contohnya. Ya. Kemudian yang 10 ini yang belum ya, yang materi ada di minggu ini. Ya. Kemudian yang nomor 11, cari luas segitiga yang mempunyai titik sudut PQR. Ya. Ini sudah ya di UTS juga sudah pernah ditanyakan menggunakan perkalian silang ya. Nah, luas segitiga berarti sama dengan setengah dari luas jajaran genjang. Jadi pakai perkalian silang PQ dan PR ya. Nah, kemudian yang nomor ini 12, 13, 14, dan 15 saya ambilkan dari materi minggu lalu ya. Yang sebetulnya kalian diminta untuk belajar sendiri nih materi minggu lalu ya. Eh, harapannya sih kalau membaca sendiri mungkin udah paham ya. Eh, kalau belum paham ya kita sekarang masuk ke materi minggu lalu, kita ulang dari awal. Ya. Nah untuk tugas, paham ya? Nah tugas ini udah yang terakhir, ada di sesi ke-10. Kalian bisa submit kalau sudah terjawab semua ya. Jadi jangan baru dikerjakan separuh, udah dijawab nantinya apa jadinya nilainya jadi nggak maksimal dan nggak bisa diulang lagi ya. Kalau kalian mau berharap misalnya yang sudah dikumpulkan dikoreksi dulu, nanti kalian teruskan lagi, ya berarti kalian info aja, tapi nggak akan ibu koreksi. Ya, hanya diperiksa aja, nanti dikasih tahu kesalahannya di mana, terus apa mau diperbaiki, baru disamping lagi. Ya, karena di Edling itu bisa di apa? Kalau sudah terkoreksi, dia akan terkunci untuk mengirim berkas jawaban lagi. Tapi selama belum terkoreksi, ya, maka berkas itu masih bisa diganti sepanjang tugas tersebut masih terbuka, ya. Tapi kalau sudah ada nilainya, nggak bisa nggak bisa diedit lagi jawabannya. Nah, itu untuk tugas ya. Mungkin ada pertanyaan dari tugas. Sudah Ibu, sudah paham. Oke, udah paham ya. Berarti, nah mungkin Ibu mengingatkan lagi kalau mau menjawab pakai aplikasi atau pakai AI, boleh sepanjang kalian mengkoreksi jawaban dari AI tersebut dan ada ulasannya ya. Jadi eh, Ibu nggak mau jawabannya itu hanya ujuk-ujuk, maksudnya misalnya langsung aja dijawab jawabannya ini gitu ya, tanpa ada uraian apa buat mencarinya, yaitu berarti diasumsikan bahwa ini dikerjakan dengan aplikasi tanpa
memastikan jawaban dari aplikasi itu benar apa salah. Ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi selalu harus dijabarkan jawabannya. Ya. Nah, kita sekarang masuk materi minggu lalu ya, yang kalian diminta belajar sendiri, tapi mungkin ini coba ulang lagi ya. Jadi ini sebetulnya udah pernah dibahas kalau masalah vektor ya. Vektor itu penggambarannya seperti ini. Kalau dalam notasi mungkin pakai bilangan dan ada notasi panahnya ya. Cuman kalau misalnya ibu ngetik dalam bentuk U aja tapi kita katakan bahwa ini vektor, ya berarti mungkin bisa dimaklumi karena simbol ini agak susah kadang-kadang ya di simbol itu suka nggak ada ya simbol tanda vektornya. Ya. Nah, kemudian vektor itu tadi bisa dijumlah ya, bisa juga uh, dikalikan dengan bilangan skalar ya. Kalau dia membentuk arahnya sama ya berarti nanti panjang vektornya akan sama. Tapi kalau dia arahnya berbeda, maka hasil vektor penjumlahannya itu panjangnya pasti tidak akan sama ya karena dia membentuk sudut. Nah, dari tugas yang nomor 1 tadi, maksudnya diminta menggambar itu yang seperti ini ya. Jadi menggambar vektor berarti harus dalam bentuk grafis. Nah, itu menjumlah vektor tadi boleh memakai yang langsung aja, jadi ini ditambah ini jadi ini, atau bisa juga menggambar dalam bentuk yang jajaran gini. Ya. Nah, ini juga mengulang ya sifat vektor itu bisa dikalikan dengan bilangan negatif yang berarti lawannya, bisa juga dikalikan dengan bilangan skalar yang artinya vektor itu diperbesar ataupun dengan bilangan pecahan berarti diperkecil. Ya. Nah, ini ada latihan ya. Misalnya kalau ada vektor ini ada vektor U, yaitu merupakan vektor OA, ada vektor MOB, dan ada vektor CV ya. Jika diketahui AB ini, panjang AB ini, atau vektor AB itu sama dengan 2/3 dari vektor AC, ini nggak ada panahnya ya, berarti ini menunjukkan panjang aja. Kalau panjang AB itu sama dengan 2/3 panjang AC, berarti ini 2 kalinya ini ya. Nyatakan vektor M dalam U dan V ya. Yang dimintakan vektor M, berarti kita bisa tuliskan aja dulu vektor M. Vektor M ini berarti kan sama dengan vektor U ditambah vektor AB ya. Tapi ini AB-nya saya tuliskan dalam bentuk vektor ya. Walaupun ini panjangnya 2/3, tapi kalau ini ada gaya ke sana kan bisa juga berarti vektor ya. Vektor U ditambah 2/3 AC, karena AB itu sendiri sama dengan 2/3 AC, itu sama dengan vektor M ya. Nah, AC ini sendiri kalau kita gambarkan di sini berarti sama dengan vektor V dikurangi vektor U ya. Karena AC kan sana. Kalau dinyatakan dalam U sama V berarti sama dengan V min U ya. Kita bisa gambarkan kayak gini ya. Maka dari sini penjabarannya berarti kalau diminta menyatakan vektor M dalam U sama V berarti sama dengan 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V ya. Nah, ini contoh latihan. Nah, kemudian yang kedua ya, ini ada apa? Ada berat 200 Newton, arahnya ke bawah. Kemudian ini ada 2 tali, T1 dan ada T2 yang masing-masing membentuk sudut. Yang T1-nya membentuk sudut 45 derajat, T2-nya membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalian diminta mencari besarnya T1 sama T2.
Kalau ini tadi kan menjumlah ya, ini tadi apa contoh-contoh soal yang menjumlah. Nah, kalau ini berarti contoh soal yang menguraikan. Kalian diminta mencari besarnya T1 dan T2 berdasarkan berat 200 Newton ini. Ya. Kalau ini harus seimbang, berarti kita bisa tuliskan persamaannya dalam vektor, itu T sama dengan T1 ditambah T2. Ya. Hanya kalau diminta mencari berapa T1-nya, berapa T2-nya. Ya. Nah, itu ada dua cara. Kalian bisa mencari apa? Pakai persamaan proyeksi ya. Jadi T1 ini kita proyeksikan dulu ke sumbu X dan sumbu Z. Berarti ada T1 cos 45, ada T1 sinus 45. Kemudian yang T2 juga sama, kita proyeksikan menjadi T2 cos 60 dan T2 sinus 60 ya. Nah, kalau kita mau mencari T, berarti pakai dua persamaan keseimbangan, yaitu keseimbangan arah vertikal dan keseimbangan arah horizontal ya. Keseimbangan arah horizontal gimana nulisnya? Kalau ini secara vektor ya, tapi untuk mendapatkan nilai T1-nya kita harus menguraikan vektor T2 dan T1-nya ya. Nah, untuk keseimbangan arah horizontal berarti kalau Ibu tuliskan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0, berarti persamaannya gimana? Dengan yang tergambar di sini, berarti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ini sih sebetulnya udah Ibu tuliskan di sini ya ternyata. Sigma apa gaya horizontal itu berarti yang sumbu X ya. Sumbu X berarti kan ini gaya T1 cos 45 ini ke kiri. Berarti kita tuliskan T1 cos 45 minus ya. Nilai cos 45 sama dengan berapa? Kalian ingat pelajaran di SMA, 45 itu adalah sudut istimewa ya. Di mana ini siku kan, kalau 45 derajat berarti ini satu, maka yang miring jadi akar 2. Jadi cos 45 itu adalah 1 dibagi akar 2 ya. Ini minus gitu, ya. Sedangkan T2 cos 60 ya. Cos 60 itu sudut istimewa juga, tapi bentuknya seperti ini ya. Berarti di sini panjangnya 1, di sini panjangnya akar 3, di sini panjangnya 2. Ya. Itu membentuk sudut 60, 30 ya, sedangkan di sini 90. Ya. Maka kalau cos 60 berarti cos itu adalah alas dibagi miring. Jadi 1 dibagi 2. Ya. Jadi yang sini T2 cos 60-nya adalah setengah. Ini disamakan dengan 0. Ya. Nah, ini baru berupa persamaan. Ya. Nah, persamaan berikutnya pakai sigma gaya-gaya arah sumbu set. Ya. Berarti di sini ada 3 gaya. Ya, ada T ke bawah. Ya. Nah, ini T-nya kurang sih. Ini sebetulnya masih ada tambahannya lagi nih ya. Ini kehapus di sebelah kanannya. Ini yang atas berarti T1 sin 45 ditambah T2 sin 60 minus apa? Minus T sama dengan 0. Nah, T-nya diganti dengan bilangan 200 nantinya. Ya, apa? Karena T-nya kan udah diketahui, yang belum diketahui adalah T1 dan T2. Ya. Paham ya di sini? Nah, kalau sudah ada dua persamaan, ya tinggal kalian eliminasi, selesaikan, nanti hasil T1-nya dapat berapa, T2-nya dapat berapa.
Ya, nah ini kehapus lagi nih sebelah kanannya ya. Ini harus diturun. Oke, gini ya. Oke, paham ya. Ini bab sini nggak jadi karena udah dibahas. Paham menyelesaikan ini ya. Ibu nggak bisa jabarkan karena ini kan udah dapat dari pelajaran sebelumnya ya. Menyelesaikan dua persamaan dengan dua variabel. Sekarang sebetulnya ada cara yang lebih simpel, khususnya buat anak sipil ya. Di sini kan ada anak sipil juga. Kalian kan belajar mata kuliah mekanika teknik juga di semester 1 ini ya. Nah, itu ada apa? Ada gaya juga. Gaya itu bisa dijumlahkan, bisa diuraikan gitu ya. Nah, caranya bisa dengan cara yang ini tadi ya, dengan apa? Memproyeksikan ke sumbu horizontal dan vertikal atau dengan cara digambar langsung ya. Berarti namanya dengan cara grafis. Nah, kalau digambar langsung secara konsep akan seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ada beban 200 Newton ke bawah. Udah jelas ini vektornya ya. Berarti kita bisa gambarkan vektor tersebut panjangnya 200. Nah, kalian menggambarnya boleh pakai skala. 1 cm sama dengan 10 Newton misalnya. Maka ini akan digambar 20 cm berarti. Atau mau pakai skala 1 cm sama dengan 50 Newton misalnya. Berarti ini digambar berapa? 200 dibagi 50. Jadi ini digambar 4 cm nantinya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Gunakan skalanya untuk mengkonversi ke besaran gaya tadi. Ya. Nah, kemudian setelah digambar ini, kalau kita akan mencari T1 sama T2, berarti ini kita harus gambar dengan bentuk sudut yang sesuai. Ini sudutnya 45, ini sudutnya 60 derajat. Berarti menggunakan busur derajat sehingga ini membentuk sudut yang sesuai. Ya, sehingga mendapatkan garis ini. Ya, dan garis ini. Nah, untuk menguraikan gaya ini mau diuraikan menjadi T1 dan T2, maka dua gaya yang akan kita cari uraiannya tadi, yang satu kita letakkan di pangkalnya sini, yang satunya lagi kita letakkan di sini, ya. Kemudian kita potongkan dua gaya tersebut, maka dapatlah nilai T2 dan T1. Ya. Kemudian kita ukur panjangnya, kita kalikan dengan skala yang tadi kita buat ya ketentuannya mau 1 cm sama dengan 10 Newton atau mau 1 cm sama dengan 50 Newton atau terserah kalian, nanti hasil ini kita kalikan dengan skala tadi. Paham kan ya apa penggambaran dengan skala? Nah, di sini ada anak sipil nggak ya? Ada anak sipil di sini? Ada Ibu. Ada Ada Ibu. ya, berarti Ibu buka yang cara penggambaran grafis karena ini harusnya sudah diajarkan di mekanika teknik. Kalau kalian nama pelajarannya mungkin bukan mekanika teknik ya, kalau anak sipil nama pelajarannya statika 1. Sebetulnya anak teknik industri juga belajar juga kan mekanika teknik, eh, kelasnya gabung sama sipil kan harusnya ya. Iya Ibu, betul. Ya, yang ngajar Bu Silvi ya, kan itu diajar juga menguraikan gaya ya. Berarti di sini teorinya adalah menguraikan gaya, di mana satu gaya bisa diuraikan menjadi dua arah ya. Kalau diuraikan menjadi 3 arah bisa nggak? Bisa, tapi dengan catatan 2 arah yang satu dan duanya harus kita gabungkan dulu, kita jadikan satu garis dulu baru bisa, karena yang bisa itu hanya satu gaya hanya bisa diuraikan jadi 2 ya.
Kalau jadi 3 dan seterusnya nggak bisa. Berarti kita harus membuat kelompok-kelompok gaya dulu nanti. Ya. Nah ini kalau dengan cara grafis, Ibu ngajarinnya pakai aplikasi grafis. Ya, kalian bisa pakai AutoCAD, bisa juga pakai Microsoft Visio yang dimana bisa menggambar garis, bisa mengukur panjangnya berapa, dan bisa membaca sudutnya berapa. Gitu, ya. Nah ini Ibu contohkan pakai aplikasi Microsoft Visio. Ya. Nah, di sini pertama kita buat skalanya dulu. Kita mau menggambar 200 Newtonnya ini mau berapa senti sih gitu. Karena di sini udah langsung terbaca 200 senti. Tapi kertas seukuran 200 senti itu kan panjang kan, 2 meter ya. Kalau kalian gambar di kertas kan nggak cukup ya. Nanti kalau di print jadi panjang banget nih 2 meter ya. Maka kita harus buat skala. Nah, untuk membuat skala berarti sebelum menggambar kita harus buat dulu skalanya. Itu ada di sini, di setup. Agak lama sih ya bukanya. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau dengan AutoCAD juga bisa sih sepanjang, cuman kan Ibu nggak ngajarinnya nggak pakai AutoCAD ya, karena aplikasi AutoCAD tuh berat, nggak ada yang student ya. Ini karena kehubung sama ini jadi lama ya, kehubung sama internet. Nah, ini ya. Jadi kalau kebuka skala tadi, skala itu kalau di Visio adanya di sini. Nah, kalau kalian mau pakai aplikasi lain terserah. Yang penting ada pembacaan skalanya ya. Di sini Ibu gunakan skala 1 cm sama dengan 10 Newton. Tadi kan satuannya Newton ya. Cuman Newton itu kan satuan gaya. Jadi kalau ditulis di sini nggak bisa dituliskan dalam Newton karena dia kan skalanya dalam panjang ya sama panjang gitu ya. Cuman kita artikan bahwa ini skalanya kita bagi 10 aja lah. 1/10 maksudnya panjang itu diperkecil jadi 1/10-nya gitu ya. Jadi di sini tetap nulisnya 1 cm sama dengan 10 cm. Ya. Dengan penetapan skala ini maka panjang garis ini kalau di print di kertas dengan skala 1/1 akan terukur panjangnya 20 cm ya. Tapi karena kita sudah menggunakan skala tadi, panjang garis ini kalau dibaca langsung terbaca tetap 200 gitu ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan skala di dalam aplikasi berarti dia sudah berpikir sendiri menggunakan skalanya. Jadi kita tidak perlu membagi-bagi lagi dengan skala ya. Jadi di sini udah terukur 200 yang kita baca sebagai 200 Newton ya. Nah, kemudian sekarang kita membuat garis dengan sudut 60 derajat. Tadi kan soalnya bentuknya seperti ini ya, ada tali di mana ini sudutnya 45 derajat. Jadi di sini kita membuat garis dengan sudut 45 derajat atau kalau dalam bacaan lain kita bisa ukur sudutnya dari arah sini berarti 135 derajat ya. Panjangnya sih terserah, kan tadi nggak ditentukan panjangnya berapa ya. Yang penting sudutnya 60 ya. Sudutnya 45. Kemudian yang ini sudutnya 60 derajat ya, berarti diukur dari sini. Ya. Nah, kemudian kalau menguraikan gaya berarti ada dua gaya yang bisa kita uraikan, maka dua ini kan jawaban yang udah ketemu ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah, sekarang satu gaya ini mau kita uraikan menjadi T1 sama T2, maka kita copy T1 dan T2-nya, ya. Kita letakkan satu di ujung pangkal, satunya di ujung panel.
Nah, satunya kita letakkan di sini. Ya. Mungkin kita kecilin dulu skalanya. Nih ya. Ini ya. Nah, sekarang ini kan eh, dua garis ini harus kita panjangkan sampai bertemu dan motong ya. Kalau memanjangkan secara manual berarti ini tinggal dipegang, ditarik sepanjang, tapi sudutnya nggak boleh berubah ya sambil kita lihat garis bantunya ya. Nah, kemudian gaya ini juga kita panjangkan lagi dengan sudutnya tetap nggak boleh berubah sampai motong yang T1 tadi. Berarti motongnya di sini. Sudutnya masih tetap 60 derajat. Berarti ini kepanjangan, kita pendekin lagi sama ya. Maka inilah jawabannya. Ini T2-nya, ini T1-nya. Tinggal panjangnya berapa? Tinggal dibaca hasilnya di sini. 146,41 Newton berarti ya. T1-nya berapa? 103,5276 Newton. Nah, arahnya kemana? Arahnya sama-sama tarik keluar ke sana. Ya. Ini kan panahnya ke sana, ke atas. Yang ini panahnya juga sama ke ya. Berarti arah. Paham ya untuk menguraikan dengan cara grafis ya. Kalau dengan cara grafis kita nggak perlu ngitung, hanya menggambar sesuai dengan skala, panjangnya akan terukur sendiri. Paham? Paham. Oke Paham, ya, Ibu. kita lanjutkan materi yang berikutnya ya, balik sini lagi. Nah, nanti kalian cocokkan tadi angkanya dengan kalau diselesaikan secara persamaan ya, jawabannya harus sama. Ya. Kemudian sekarang apa eh, ini semacam apa vektor yang dinyatakan dalam bentuk data variabel ya. Sebuah vektor itu bisa kita representasikan pada koordinat kartesius sebagai berikut ya. Ini kalau dalam bidang ya berarti U1, 2 variabelnya. Kalau dalam ruang berarti dalam 3 data dan seterusnya. Ya. Nah, yang perlu lagi menyatakan vektor ini kan dulu sudah pernah diajarkan juga ya. Kalau ada P itu vektornya 752, Q-nya 11 min 2 min 8, misalnya seperti ini. Kalau ditanyakan vektor PQ itu apa? PQ itu berarti sama dengan OQ dikurangi OP. Ya, karena kalau digambar, kalau kita sketsa, ini ada sini misalnya P-nya di sini ya. Ini P, kemudian ada Q, katakanlah Q-nya di sini misalnya. Nah, kalau ditanya vektor PQ, PQ kan berarti dari sini ke sini ya. PQ itu sama dengan apa? Berarti sama dengan OQ dikurangi P. Apa? OQ dikurangin P berarti kan uh, dibalik ya. Kalau PQ berarti OQ dikurangi OP. Ke sini dikurangin ke sini kan sama dengan ke sana pakai jajaran bentuk jajaran genggangnya atau okinya dipindah ke sini ya apa ini oki dikurangi op berarti op-nya dibalik ya berarti kalau ada pq itu rumusnya adalah vektor yang q dulu dikurangi p. Nah ini penjelasan pelajaran sebelumnya udah pernah dapat ya. Nah, kalau mau digambarkan dalam bentuk penjumlahan, nah seperti ini. Kalau di jumlah vektor yang dijumlah, kalau dinyatakan dalam notasi, ya berarti tinggal dalam notasi vektornya. Ya. Nah,
itu. Nah, sekarang ini kan sebetulnya juga udah pernah diajarkan ya sebelumnya. Mungkin tampilannya kalau yang sebelumnya hanya dalam bentuk persamaan, tapi ini disajikan dalam gambar ya. Nah, vektor itu bersifat komutatif, asosiatif, terus dijumlah dengan 0 berarti dia tetap. Kalau dijumlah dengan lawannya berarti 0 ya. Atau kalau perkalian ya bisa ke sini dulu dikalikan atau mau di depannya dulu sama aja ya. Atau mau konstantanya dulu yang dikalikan baru vektornya dibolak-balik sama aja ya. Nah, ini apa sifat-sifat vektor? Mungkin kalau yang sebelumnya malah ada 10 aksioma ya. Ini diringkas jadi 8 mungkin karena dua aksiomanya lagi itu hampir sama, cuman dibalik-balik tapi dijadikan satu aksioma aja ya. Nah, ini sebetulnya mengulang aja sih kalau yang ini ya. Nah, kemudian vektor basis. Vektor basis itu sebetulnya cuman menyatakan notasinya aja sih. Kalau ada ruang, ya berarti ada notasi vektor I, vektor J. Kalau bidang nih ya, kalau ruang berarti ada vektor I, J, dan K, dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau I itu berarti yang sumbu pertama ya, berarti X berarti 1, 0. Kalau J berarti yang Y berarti sumbu yang kedua ya. Kalau K berarti sumbu yang Z-nya berarti ya 1, 0 apa 0, 0, 1 ya kalau. Nah, kalau panjang vektor ini juga udah pernah diajarkan ya untuk menghitung panjang vektor ya berarti akar dari panjang masing-masing vektornya ya. Kemudian hasil perkalian titik sama hasil perkalian silang. Ini juga sudah diajarkan. Jadi ini mengulang aja perkalian titik. Perkalian titik itu fungsinya untuk menentukan sudut. Ya. Jadi apakah dia sudut dua vektor itu lancip, tumpul, ataupun tegak lurus, atau lurus. Ya. Kalau lurus berarti hasil perkaliannya 1. Atau kalau tegak lurus berarti hasil perkaliannya 0. Kalau positif yang lancip, kalau negatif yang tumpul ya. Dan seterusnya itu perkalian titik ya, perkalian vektor dalam titik. Kemudian ini lagi yang apa untuk mengukur sudutnya berarti kalian pakai rumus ini ya. Perkalian titik itu kan menghasilkan bilangan ya. Bilangannya positif apa negatif apa 0 apa 1 tadi ya. Nah, bilangan ini sama dengan panjang vektornya masing-masing dikalikan dengan cos theta ya. Panjang vektor U kali panjang vektor V cos theta itu sama dengan hasil perkalian titiknya. Sehingga kalau ditanya sudutnya, maka kalian bisa menghitung sudutnya berarti berapa. Berarti sama dengan arcus cosinus dari perkalian vektor titik dibagi panjang vektornya masing-masing. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang proyeksi ya. Vektor proyeksi berarti kalau ada vektor U diproyeksikan terhadap vektor V, maka akan menghasilkan vektor W. Kalau digambar sih seperti ini ya. Ini diproyeksikan ke sini berarti menjadi vektor W ini. Nah, vektor W ini kalau mau dicari dari U sama V ini kan berarti berupa vektor juga ya. Rumusnya seperti apa? Rumus vektor B itu kita bisa pakai apa? Rumus dari W itu kan sama dengan U cos theta ya, kalau secara panjang ya. Sedangkan U cos theta itu sendiri sama dengan apa? Berarti sama dengan cos theta-nya itu sendiri kan perkalian titik dibagi perkalian panjang vektornya ya.
berarti rumusnya jadi seperti ini ya. Maka kalau vektor W-nya sendiri itu berarti sama dengan apa? eh, Rumusnya jadi seperti ini, tapi dalam pernyataan vektor ya. Jadi apa? Nilai U apa? Kemudian ini atau rumusnya pakai yang ini berarti perkalian vektor. Perkalian titik dari masing-masing vektor dibagi apa? U sama V, atau kalau mau dikuadratkan dijadikan vektor jadi U-nya jadi ke atas. Ini kan vektor, ini bilangan ya. Jadi ini menghasilkan vektor. Ya. Jadi kalian pakai rumus yang ini gitu ya. Kalau diminta mencari suatu vektor yang merupakan proyeksi dari U ke V. Ya. Nah sekarang ini ada latihan soal tentukan B supaya 8 vektor 86 dan 3B saling tegak lurus. Dari materi yang sebelumnya, ya tadi ada perkalian titik, ada perkalian silang ya. Kalau mencari sudut tadi pakai perkalian titik. Kalau tegak lurus kan berarti sudutnya 90 ya. Tadi perkalian titiknya sama dengan apa? Kalau buat nyari B-nya. Berarti cara menjawabnya kalian gunakan persamaan apa yang bisa bantu jawab untuk cari nilai B-nya. Ini kalau nggak salah masuk di tugas tadi ya. Ya kan ini masuk di tugas kan tadi. Tugas nomor 11, 12, 13, dan 14 sama 15 ya. 12, 13, 14, 15. Bisa jawab ini ya. Halo? Bisa Ibu dicoba. Iya. Bisa agak keras suaranya, Zara? Halo? Bisa, Sarah? Maaf, nggak kedengeran tadi Sarah ngomong apa? Bisa Ibu nanti dicoba. Ini coba bisa ya, berarti pakai perkalian titik tadi ya. Iya. Sekarang yang nomor 2, kalau ada vektor A, vektor B, vektor C, gunakan konsep vektor untuk menyatakan sudut ya. Ya tadi sama ya, pakai prinsip perkalian titik ya. Cari vektor AB, cari vektor BA. Kalau digambar ini kan berarti ini BA ya. Cari vektor BC ya. Terus cari sudutnya pakai perkalian. Cari proyeksi vektor U pada V ya. Berarti kalian gunakan rumus ini nih yang warnanya pink ini ya. Vektor W sama dengan vektor U kali vektor V. Pakai perkalian titik dibagi apa? Panjang vektornya V kuadrat dikuadratkan kali vektor V ya. Ini U sama V-nya mirip, hampir mirip sih ya. Nanti tinggal dibesarin ya hurufnya ya. Agak beda sih ya. Kalau kalau U kan ada gininya, yang V seperti ini ya. Jadi jangan salah masukin nulis. Nah itu tadi ya vektor, perkalian titik ya, kemudian proyeksi ke suatu vektor ya. Nah, sekarang persamaan bidang di ruang ya. Kalau bidang tentu ada di ruang ya. Nah, kalau persamaan garis baru adanya di bidang ya. Materi hari ini kan sampai persamaan bidang dalam ruang dan persamaan garis dalam bidang ya. Kalau ada persamaan bidang dalam ruang itu rumusnya misalnya ini ada bidang seperti ini. Taruhlah ada suatu kotak gitu ya. Ini kotak persegi, bidangnya itu memotong bidang yang depan
dalam bentuk garis ini, kemudian memotong bidang yang samping yang ini, memotong bidang alas yang ini. Jadi ini bidangnya miring ya. Nah, terus ini vektor N ini adalah vektor yang tegak lurus bidang ini ya. Berarti kalau misalnya ada ada titik P yang berada di bidang, ada Q juga berada di bidang, maka PQ ini berarti ada di bidang ya. Maka vektor PQ dengan vektor N ini tegak lurus. Kalau dia tegak lurus berarti perkalian titiknya sama dengan 0. Jadi kita bisa turunkan rumusnya perkalian titik PQ dengan perkalian vektor N itu sama dengan 0. Maka menghasilkan rumus seperti ini ya. Berarti persamaan bidang dalam ruang itu rumusnya seperti ini ya. Di mana A, B, C adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang, X0, Y0, dan Z0 adalah titik yang berada di bidang ya. Nah, ini persamaannya. Kemudian ini ada latihan tapi nggak termasuk dalam tugas ya. Misalkan ada P1, 2, 3 dalam titik ini dalam ruang ya. Kemudian Q-nya 4, 4, min 2 dalam ruang. Kalian diminta mencari persamaan bidang yang melalui titik P, berarti ini bisa kita notasikan sebagai X0, Y0, dan Z0 ya. Berarti kita ganti X0-nya jadi 1, Y0-nya 2, Z0-nya 3 gitu ya. Kemudian tegak lurus terhadap vektor PQ. Kalian diminta mencari persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Berarti PQ ini adalah vektor N atau bukan? PQ ini adalah vektor N atau vektor yang berada di dalam bidang? Karena ini nggak disebutkan ya, hanya titik P sama titik Q. Yang ada di bidang hanya P, dia tidak menyebutkan Q-nya dalam bidang. Tapi di sini kalian diminta mencari bidang yang melalui titik P, tapi tegak lurus terhadap vektor PQ. Ya, berarti PQ ini adalah vektor apa? Vektor N apa vektor yang ada di bidang? Halo? Kan ini ada kata-kata tegak lurus. Vektoran, Kenapa? vektoran Ibu. Kenapa? Maksudnya vektor N, begitu Ibu. Iya, jadi PQ ini adalah vektor N-nya ya, karena di sini ada kata tegak lurusnya. Berarti kalian cari vektor PQ-nya. PQ itu tadi adalah OQ dikurangi OP ya. Kalau udah dapat nilai ABC-nya, kalian masukkan ke persamaan ini ya. Berarti bisa ya, ya nomor 1 ya. Nah, sekarang yang agak susah nih, nomor 2 nih ya. Tentukan sudut antara bidang ini dan bidang ini. Berarti kita punya 2 bidang nih sekarang. Katakanlah bidang A sama bidang B. Bidang A sama bidang B itu membentuk sudut. Berarti dia kita potongkan nih bidangnya. Mungkin ini bidangnya gini, terus yang satunya lagi bidangnya gini ya. Kalian diminta mencari sudut antara 2 bidang nih ya. Bidang A sama bidang B. Caranya gimana? Mencari sudut antara bidang. Mencari sudut itu pakai perkalian titik ya. Perkalian titik itu berarti kalian harus tahu 2 vektor. 2 vektor yang ada di bidang ini gitu ya. Atau kalian boleh cari vektor yang tegak lurus dari 2 bidang ini ya. Ini kan
ada vektor yang tegak lurus sama bidang ini kan gampang nyarinya ya. Nilai ABC-nya itu adalah ini 3 min 4 7 ya. Berarti itu adalah vektor N-nya dari bidang ini. Nah, yang bidang ini vektor N-nya mana? 2 4 3 ya. Kalau dua vektor yang masing-masing tegak lurus sama bidang tadi, kita cari sudutnya. Apakah itu sama dengan sudut antara dua bidang? Jadi ini ada bidang nih satu, kalau pakai kertas kali ya. Ini ada bidang ini sama bidang ini ya. Membentuk sudut kan? Nah, sementara di sini ada apa vektor tegak lurus sama ini dan vektor tegak lurus sama ini. Kalau kita gambarkan apa vektor tegak lurus sama bidang ini kan akan membentuk sudut kayak bentuk jajaran genjang kan. Berarti kan sudutnya sama aja. Sudut yang dibentuk oleh vektor yang tegak lurus bidang antar antar vektornya atau sudut yang dibentuk oleh bidang tersebut itu sama pasti. Ya, berarti kalian bisa pakai perkalian titik dengan vektor yang tegak lurusnya aja. Ya, paham ya? Nah, kalau nomor 3 ini sih emang rumus sih ya. Jadi ini apa nggak perlu dibuktikan, memang rumusnya menghitung jarak dari suatu titik ke bidang ini itu rumusnya ya. Kalau misalnya membuktikan, kalian bisa pakai contoh bilangan. Nah, dikasih data bilangannya, X0, Y0-nya berada di bidang ini, kita bikin persamaannya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. Ya. Oke, itu adalah persamaan bidang dalam ruang ya. Nah, sekarang kalau persamaan garis, itu persamaan garis itu bisa di ruang, bisa di bidang sih sebetulnya ya. Tergantung dari datanya aja. Kalau di bidang, misalnya di bidang XY, ya berarti datanya cuma 2 variabel. Kalau ada di bidang YZ, berarti juga 2 variabel, variabel Y sama Z aja. Atau XZ, berarti 2 variabel. Tapi kalau apa, garis itu juga bisa berada di ruang, ya. Tergantung dari jumlah variabelnya aja, gitu ya. Nah, kalau rumusnya persamaan garis di dalam ruang itu seperti apa? Tentu pasti ada titik ya, ada titik P di mana titik P-nya itu variabelnya X0, Y0, dan Z0 ya. Terus ada vektor yang sejajar sama garis tadi. Bedakan sama yang bidang ya. Kalau bidang pakai vektornya yang tegak lurus bidang. Tapi kalau garis pakai vektornya yang sejajar bidang ya untuk menurunkan rumusnya. Rumusnya rumusnya seperti ini sih. Ada ada penulisan rumus persamaan garis itu bisa pakai persamaan parameter atau bisa pakai persamaan simetrik ya. Jadi kalau persamaan parameter berarti nulis persamaannya seperti ini. X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, Z sama dengan Z0 plus TC. Di mana ABC itu adalah vektor T. Vektor T itu adalah vektor yang sejajar sama garis tersebut. Ya, di mana vektor P ini adalah vektor yang sejajar dengan garis. T itu parameter sih ya. Nah, ini bukan vektor. Jadi bisa menyatakan seperti ini dalam bentuk parameter atau dalam persamaan seperti ini. Paling gampang sih persamaan simetrik sih kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, paham ya? Hafalin rumusnya bisa ya. ABC-nya adalah vektor yang sejajar. X0, Y0, dan Z0-nya adalah titik yang berada di dalam garis. Nah, sekarang latihan soal. Ya, mungkin nanti latihan soal ini keluar di ujian kali ya. Atau ada di tugas. Tadi kan di tugas ada satu
nomor yang persamaan garisnya. Cari persamaan simetrik berarti pakai yang atas ya. Kalau simetrik berarti pakai yang ini ya. Oh, yang ini ya, yang bawah ya. Cari persamaan simetrik dari garis yang melalui titik 25-1. Berarti ini X0, ini Y0, ini Z0 ya. Sejajar dengan vektor 4-3, 2. Berarti ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya udah tinggal dimasukkan aja ke sini persamaannya. Berarti X-2 X-2 per 4 sama dengan Y-5 per min 3 sama dengan Z min berarti jadi plus ya. Z plus 1 per 2 ya. Nah sekarang yang agak susah yang ini nih ya. Cari persamaan garis yang merupakan perpotongan bidang. Ya, kalau tadi diminta mencari sudut yang dibentuk dua bidang ya. Kalau ini sekarang diminta mencari apa persamaan garis dari dua bidang. Nah, perpotongannya ya. Nah, ini kira-kira gimana cara menyelesaikannya dari teori yang sudah diajarkan tadi di atasnya ada perkalian titik, ada mengukur sudut ya, ada persamaan garis, ada persamaan bidang. Ada yang bisa bantu jawab? Langkahnya gimana buat nyari jawaban nomor 2? Jadi kalau digambar, kalau dibayangkan ya, ini ada bidang, ada persamaannya nomor 1 ya. Terus ada bidang lagi persamaannya nomor 2. Nah ini dipotongkan, cari persamaan garisnya tersebut. Sementara persamaan bidang, kalian taunya ada vektor yang tegak lurusnya ya. Terus yang bidang ini juga kalian taunya ada vektor yang tegak lurusnya ya. Sementara kalau persamaan garis, kalian diminta mencari vektor yang sejajar ya. Berarti kan kita harus nyari vektor yang sejajar dulu. Yang sejajar sama ini, sama yang sejajar sama ini. Kira-kira pakai teorema apa buat nyari yang sejajar? Ada yang bisa bantu jawab? Ada Penhas atau siapa di sini? Ada siapa aja sih? Nggak bisa baca. Tadi simpannya nggak kelihatan nih. Cuman kebaca ibu aja nih. Siapa aja yang ada di sini? Oh ini ya. Ada Sahra, ada Muhammad Fasli, Penahas. Siapa lagi? Ada Anggita, Dila, Stephen. Kira-kira menjawabnya pakai apa nih? Langkahnya dulu kali ya. Kalian mungkin ini soalnya kuncinya ada di bawah nih. Ada masih ingat perkalian silang ya? Perkalian silang kan buat mencari luas segitiga atau mencari luas jajaran genjang ya. Tapi ada sifat-sifat hasil perkalian silang yang kalian bisa pakai nanti buat nyari apa pertanyaan tadi, mencari persamaan garis yang merupakan perpotongan dari masing-masing bidang. Sementara kalian tahunya masing-masing bidang tadi punya vektor yang tegak lurusnya bidang. Sementara kalau kita cari garis kan nggak boleh cari vektor yang tegak lurus, tapi harus cari vektor yang sejajarnya. Ya. Berarti untuk cari tegak lurus sama sejajarnya, bedanya apa tegak lurus sama yang sejajar? Berarti perkalian
titiknya 0 kan. Ya. Nah, tapi untuk cari perkalian titik nolnya, tapi kan ada 2 bidang masalahnya, ya. Nah, kalian bisa lihat dari teorema yang di bawah ini. Kira-kira mana teori yang bisa dipakai? Dari ada perkalian silang, ada perkalian titik yang tadi. Kalau tegak lurus itu hasil perkalian titiknya 0, ya. Dari sini mana yang bisa dimanfaatkan? Sarah mungkin? Ini nggak ada di tugas sih, tapi ya siapa tahu nanti Ibu keluarin di ujian. Atau Anggita, Penahas kemana? Nggak kelihatan aja di sini. Oh, ada di samping. Penahas, atau ada Bambang Sehono, ada Arya. Langkahnya apa? Buat nyari vektor yang sejajarnya dulu nih, gimana langkahnya? Halo? Nggak ada yang bisa bantu jawab? Sambil nunggu waktu aja, sisa 20 menit. Saya materinya kayaknya udah mau habis ya. Yang materi bawahnya lagi kan ada sifat operasi aljabar linier yang bernilai vektor ya. Tapi lihat dulu ya, apakah itu masuk dalam CPMK-nya yang ada fungsi vektor sama gerak, kayaknya itu lebih ke fisika deh. Halaman berikutnya ini yang 2 halaman lagi, Ibu tinggalin dulu karena harus lihat dulu silabi yang ada di aljabar linier yang diberikan sama prodi ya. Kayaknya yang 2 halaman berikutnya lebih ke materi fisika sih. Jadi hari ini kita sampai di halaman ini aja, halaman 7. Ini masih ada soal lagi nih, ya, di bawahnya. Tadi kan baru bahas latihan yang di sini. Ada yang bisa nyari jawabannya untuk cari perpotongan? Kalian sebetulnya bisa lihat di sini nih, teori ini. Teori ini apa nih? Hasil perkalian silang vektor itu menghasilkan apa? Bilangan apa vektor? Hasil perkalian silang menghasilkan suatu bilangan atau vektor. Kan rumusnya kayak gini. Ini apa nih? Vektor. Vektor kan, ya. Berarti hasil perkalian apa silang dari vektor sama vektor itu menghasilkan vektor. Nah, vektor yang dihasilkan dari perkalian silang tadi itu teorinya tegak lurus dengan masing-masing vektor yang kita kalikan silang tadi, ya. Jadi katakanlah ini vektor W ya, dia tegak lurus dengan vektor U dan dia juga tegak lurus sama vektor V gitu. Berarti kalau kita tadi ada 2 bidang, kita masing-masing punya vektor tegak lurusnya. Nah, vektor tegak lurusnya tadi kita kalikan dengan vektor silang gitu. Ya, kita kalikan silang kan menghasilkan vektor W. Maka vektor W tadi akan tegak lurus dengan vektor U atau tegak lurus dengan vektor V gitu ya. Ya, berarti apa? Kalau dia tegak lurus, berarti kan jadinya sejajar sama bidangnya. Ya, paham kan maksudnya ya? Tadi vektor yang di 2 bidang ini kan menghasilkan 2 vektor nih. Ada vektor 2 min 1 min 5 dan 4 5 4 gitu ya. Kan masing-masing vektor tadi tegak lurus sama bidang A. Yang 2 min 1 min 5 itu tegak lurus sama A. Yang 4 5 4 tegak lurus sama bidang B gitu ya.
Nah, sekarang kalau perpotongan kan berarti sama-sama. Ada di bidang ini, ada di bidang ini nanti datanya. Sama. Cuman itu kan vektornya tegak lurus. Kalau masing-masing dua vektor tadi kita kalikan silang, menghasilkan vektor W. Di mana W itu tegak lurus lagi sama vektor yang tegak lurus sama bidang tadi. Kalau dia tegak lurus kan berarti artinya sejajar sama bidang kan. Paham ya? Jadi kita dapetin vektor W yang sejajar sama bidang. Sejajar sama bidang ini juga sejajar sama bidang ini. Maka kalian bisa cari persamaan garis yang sejajar, apa, persamaan garis, vektor sejajarnya udah dapet. Kalian tinggal cari titik yang berada di bidang ini dan berada di bidang ini. Yang bertemu, ya, ini bidang ini, bidang ini. Berarti cari titik X, Y, Z yang merupakan pertemuan dari dua bidang. Caranya gimana? Berarti tinggal kalian tetapkan aja titiknya apa gitu ya. Nah, titik sembarang yang memenuhi dua persamaan ini. Jadi misalnya ambil aja setnya 0 gitu ya. Katakanlah yang satu kita ambil setnya 0, maka kita cari X-nya berapa nih. Kalau setnya 0 kita masukkan ke sini, berarti jadi ada persamaan 2X min Y sama dengan 14 gitu ya. Kemudian kalau ini setnya kita pakai 0 juga. Kan kalau sama-sama 0 berarti kan bertemu ya. Menghasilkan persamaan 4X plus 5Y sama dengan 28. Ya. Iya gitu. Nah terus berarti supaya ini ketemu kan berarti ini kita eliminasikan. Dapat nilai X-nya, dapat nilai Y-nya. Setnya berapa? Setnya 0. Berarti titik yang kita sebut tadi akan memenuhi persamaan ini, memenuhi persamaan ini juga. Berarti dia titik yang berada di pertemuan dua bidang tadi. Ya. Kalau kita sudah dapat titiknya, dapat vektor yang sejajar, ya tinggal masukin ke persamaan ini. Ya. Titiknya kan berarti X0, Y0 sama semuanya. ABC-nya adalah vektor yang tadi, yang merupakan. Paham ya? Bisa ya? Nanti itu kalau persamaan garis pada ruang ya. Kalau ruang berarti ada 3. Nah ini perkalian silang dulu sudah kita bahas. Bisa menghitung vektor yang tegak lurus dari masing-masing vektornya. Kemudian apa? Bisa menentukan sudut ya. Sudut antara dua vektor ya, tapi rumusnya pakai sinus. Kalau pakai perkalian silang pakai sinus. Kalau pakai perkalian titik pakai cos ya. Prinsipnya sama aja sih ya. Kalian boleh nyari sudut pakai seperti ini, boleh pakai sudut yang cos pakai perkalian titik karena ini kan panjang ya. Tinggal yang mana yang mudah ya. Nah, kemudian ini latihan soal lagi. Kalian bisa teruskan sendiri dengan prinsip ini ya. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik. 1, 2, 3. Padahal persamaan bidang tadi rumusnya kan melewati 1 titik, cari tegak lurusnya ya. Tapi ini adanya titik semua. Berarti kalau kalian nyari vektor, adanya kan yang sejajar. Ada yang tegak lurusnya. Kalau mau cari tegak lurusnya, pakai bantuan perkalian silang tadi ya. Misalnya titik ini sama titik ini kan menghasilkan vektor. Titik ini sama ini menghasilkan vektor ya. Vektor itu sama-sama di bidang. Kalian kalikan silang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus sama bidang tadi. Berarti dapat vektor tegak lurusnya, dapat titiknya. Ya udah, masukin ke persamaan. Nah, paham ya?
Kalau ini tinggal cari contoh aja sih perkalian silang. Kebolak-balik ya sama ya. Kan tadi emang sifatnya perkalian vektor ya. Terus tunjukkan bahwa secara geometri panjang garis perkalian silang itu adalah luas jajaran genjang ya, karena emang rumusnya kan gini nih, kan emang luas jajaran genjang itu alas kali tinggi ya. Tinggi kan vektor V di sinus theta kan yang tingginya ya, berarti alas kali tinggi itu kan emang rumusnya apa jajaran genjang ya. Nah, itu ya materi kali ini. Masih ada waktu sih kalau untuk tanya jawab. Targetnya tugas 4 ada 15 soal. Itu udah tugas yang terakhir ya. Jadi selesaikan dulu semua soal baru di-submit. Jangan sebagian dulu nanti malah kekunci ya. Nanti kalau ada perbaikan berarti kalau ada revisi tinggal ada di tugas. Tinggal ada di ujian berarti ya. Apa kesempatannya. Ah, Ibu rasa cukup ya materi hari ini. Berarti untuk kehadiran dengan dihitung dari apa mengerjakan tugas hari ini. Karena hari ini kan berarti sesi ke-10. Nah, yang saya panggil tadi nggak ada ya Arya Rasandra. Nah, tinggal Arya Rasandra yang belum sama Prisa Ilham nggak ada di sini. Udah 2 anak itu aja yang belum mengerjakan tugas ya. Yang lainnya udah ya, udah mengerjakan tugasnya semua. Kalau ada yang mau revisi, ya berarti ditumpuk di tugas 4 ya. Mungkin beberapa yang masih nilainya di bawah 100 masih mau revisi, berarti di tugas. Kayaknya sih ada yang sudah benar tapi nggak Ibu kasih maksimal karena mungkin tadi menjawabnya lewat aplikasi tapi tidak ada penjabaran langkahnya ya. Em, yang seperti itu, tapi masih ada juga beberapa yang salah ya. Yang salah kalau mau direvisi di tugas. Oke, Ibu tutup ya. Mungkin rekamannya bisa di stop dulu kali ya. Stopnya di mana?